Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Pristian Salwa dengan NPM 2021212002. Di sini saya akan memberikan sedikit ulasan dari sebuah novel yang berjudul Siti Nurbaya. Tetapi sebelum kita membahas novelnya, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa pengarang dari novel ini. Novel Siti Nurbaya ini adalah karangan yang ditulis oleh Marah Rusli yang lahir di Padang pada tanggal 7 Agustus. Beliau mencintai dunia sastra sejak beliau masih kecil. Nah, Marah Rusli ini memiliki hobi membaca buku sastra sehingga beliau tertarik pada dunia sastra. Melalui hobinya, beliau akhirnya melahirkan novel berjudul Siti Nurbaya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbit Nasional Negeri Hindia Belanda pada tahun 1922. Nah, setelah saya perkenalkan sedikit tentang pengarang novel ini, selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui isi cerita dari novel ini. Nah, novel ini menceritakan tentang perkawinan paksa. Tokoh utamanya yaitu Siti Nurbaya yang menjalin kasih dengan Samsul Bahri. Siti Nurbaya hanya tinggal bersama ayahnya karena ibundanya sudah meninggal. Ayah Siti Nurbaya ini bernama Baginda Sulaiman yang merupakan saudara kaya dan berteman baik dengan ayahnya Samsul Bahri yaitu Sultan Mahmud. Sejak kecil, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri kemana-mana selalu bersama. Nah, sehingga saat mereka beranjak dewasa, mulai tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Nah, Samsul Bahri ini melanjutkan sekolahnya di Betawi. Sebelum berangkat, Samsul Bahri menyatakan cintanya kepada Siti Nurbaya. Suatu ketika, Datu Maringgi iri kepada Baginda Sulaiman, sehingga dengan berbagai cara ia berusaha untuk menjatuhkan saingannya. Dengan bengisnya, Datu Maringgi ini menghancurkan kebun kelapa Baginda Sulaiman dan perahu-perahu miliknya ditenggelamkan, dan menghasut para pelanggannya supaya tak berbelanja lagi kepada Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman akhirnya jatuh miskin. Dengan tidak disangka-sangka, Datu Maringgi ini meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman. Nah, singkat cerita, suatu ketika Baginda Sulaiman tidak bisa melunasi hutang-hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, Datu Maringgi ini mengancam akan memenjarakannya. Nah, atau hutang itu bisa dianggap lunas jika Siti Nurbaya bersedia menjadi istri dari Datu Maringgi. Baginda Sulaiman tidak sudi untuk menyerahkan putrinya, tetapi dengan keinginan sendiri, Siti Nurbaya bersedia dinikahi Datu Maringgi supaya ayahnya tidak dipenjara. Di tempat lain, Samsul Bahri mendengar peristiwa buruk yang telah dialami Siti Nurbaya. Dan sebelum kejadian itu, Samsul Bahri bermimpi buruk dan tak disangka menjadi kenyataan. Suatu hari, Baginda Sulaiman jatuh sakit, dan Samsul Bahri datang ke Padang lalu menyempatkan diri untuk menjenguk Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Pada waktu yang bersamaan, Samsul Bahri dan Siti Nurbaya bertemu dan saling mencurahkan perasaannya masing-masing. Saat sedang bersama, muncullah Datu Maringgi yang memergoki mereka berdua sehingga terjadilah pertengkaran yang tak dapat dihindarkan. Saat pertengkaran terjadi, Baginda Sulaiman keluar dari rumahnya karena kondisinya yang kurang sehat, ia terjatuh dari tangga dan akhirnya meninggal dunia. Ayah Samsul Bahri ini malu atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya, dan dengan berat hati ia mengirim kembali Samsul Bahri ke Jakarta. Di sisi lain, Siti Nurbaya semenjak ayahnya meninggal, dia tinggal bersama salah satu sepupunya yang bernama Alimah. Setelah bebas dari Datu Maringgi, Siti Nurbaya ini berniat untuk menyusul kekasihnya yang di Jakarta. Tetapi rencana itu gagal karena akal licik Datu Maringgi. Karena belum cukup, akhirnya Datu Maringgi meracuni Siti Nurbaya sampai akhirnya merenggut nyawanya. Di Jakarta, Samsul Bahri mendapatkan kabar bahwa ibunya dan Siti Nurbaya meninggal dunia. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, Samsul Bahri menjadi serdadu company. Ia bergabung dengan company bermaksud untuk mengakhiri hidupnya di medan perang. Suatu ketika, Samsul Bahri ini ditugaskan ke Padang untuk meredam pemberontakan yang terjadi di sana. Samsul Bahri berganti nama menjadi Letnan Mas dan ia bertemu dengan Datu Maringgi. Dan terjadilah pertarungan yang mengakibatkan Letnan Mas ini mendapatkan luka bacokan dari Datu Maringgi dan Datu Maringgi ini tewas oleh senjata dari Letnan Mas. Nah,
Sebelum Letnan Mas ini dilarikan ke rumah sakit dan sebelum ajalnya menjemput, ia bertemu dengan ayahnya Sultan Mahmud. Nah, Sultan Mahmud ini ketika kepergian Sultan Bahri menyesal dan sangat berduka cita. Tak lama kemudian Sultan Mahmud pun meninggal dunia. Nah, teman-teman, setelah kita membaca novel Siti Nurbaya ini, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dalam novel ini. Nah, kelebihan dari novel Siti Nurbaya ini itu mengangkat cerita cinta yang kompleks dan terdapat banyak sekali nilai moral yang dipelajari, seperti kita menjadi seorang yang sabar dan bertawakal kepada Allah saat sedang mendapatkan ujian. Nah, begitu pula kekurangan yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya ini, yaitu bahasa yang digunakan susah dipahami karena dalam novel ini masih menggunakan bahasa Melayu yang fasih, sehingga kita sebagai pembaca harus membaca berulang-ulang untuk memahami isi ceritanya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.